Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Haji. Selamat malam Pak, selamat malam. Iya, jadi pada kesempatan ini Pak, kita akan melakukan proses coaching. Di sini saya akan berlaku sebagai observer untuk memantau pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan. Jadi begini Pak, pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan saya nilai dalam proses coaching yang Bapak lakukan. Jadi apakah Bapak sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan kepada coach agar bisa menyelesaikan permasalahan, dan bagaimana coach tersebut menanggapi pertanyaan Bapak sebetulnya. Jangan lupa Pak ya, supaya proses coaching ini menggunakan prinsip kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah dalam melakukan coaching sebentar Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya Pak Wahyu, terima kasih. Jadi pada sesi ini saya akan menggali tentang kompetensi yang pertama, itu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. Oh iya, jadi ada 3 ya Pak ya. Jadi kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, serta menanyakan pertanyaan berbobot. Terus Pak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada coaching saat ini? Iya, jadi pada kesempatan ini secara spesifik kompetensi yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Oh iya Pak ya, jadi fokus pada 2 ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Pak, kemudian masih ada yang ingin saya tanyakan, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak dapat? Ya, jadi yang saya ingin coach adalah bisa menemukan sendiri solusi dan permasalahan dan menemukannya langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya Pak. Seperti itu. Oh iya. Baik Pak, ya, kalau begitu terima kasih Pak atas informasi yang Bapak berikan. Saya kira demikian dulu Pak, silahkan Bapak lanjutkan coachingnya dengan coach sambil saya mengamati proses yang Bapak lakukan. Silakan Pak. Iya. Siap Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengcoaching saudara Pak Arpa ini. Baik, selamat pagi Pak Arpa, bagaimana kabarnya? Pagi Pak Bakri. Ya. Alhamdulillah kabar baik. Iya. Oke, kalau begitu kita langsung saja Pak ke sesi tanya jawab kita ya Pak. Iya Pak, siap. Iya, baik. Jadi sebelum kita memulai, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching ini? Ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan? Ya Pak, sejujurnya Pak, saya sedikit merasa kurang bersemangat dan kayaknya seperti kurang maksimal selama ini di dalam melakukan pembelajaran Pak. Beberapa tantangan tersebut membuat saya merasa saya harus mencari solusi yang terbaik, yang lebih efektif di dalam pembelajaran yang saya lakukan. Oh begitu Pak ya, jadi tentu saya menghargai kejujuran Bapak sebagai guru
mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama, Pak. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam pada kesempatan ini, Pak? Iya, ada Pak. Dan ini mungkin yang saya merasa ini yang sangat hal yang sangat penting untuk dibahas dalam sesi coaching ini, Pak. Oh, kalau begitu kita langsung saja ke sesi tanya jawab saja ya, Pak. Iya, siap Pak, siap. Iya, baik. Jadi dalam rangka menggali tujuan kegiatan kita ini, Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini kira-kira? Ya, terima kasih Pak. Tujuan yang ingin saya capai dalam sesi coaching kita kesempatan ini adalah saya ingin meningkatkan perhatian dan minat belajar siswa saya, Pak, agar siswa saya ini bisa lebih bersemangat, bisa lebih aktif, bisa lebih antusias di dalam mengikuti pembelajaran yang saya jalankan selama pembelajaran berlangsung, Pak. Yang saya harapkan. Oh iya. Luar biasa ini Pak kalau seperti ini harapannya. Baik, jadi kira-kira apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan dalam coaching ini? Ya, definisi atau tujuan akhir yang ingin saya harapkan dalam sesi coaching kita pada kesempatan ini Pak adalah saya berharap ketika saya mengajar, saya bisa membuat siswa saya atau murid-murid saya itu lebih tertarik, lebih antusias di dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan pada saat pembelajaran berlangsung, Pak. Oh iya, luar biasa Pak keinginan Bapak ini saya respon. Selanjutnya apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching ini? Kira-kira. Ya Pak, ukuran keberhasilan yang saya harapkan dan saya ingin lihat adalah saya ingin agar murid-murid saya itu terlihat lebih bersemangat, agar mereka lebih aktif di dalam mengikuti setiap pembelajaran yang saya lakukan, yang kami bersama siswa. Kemudian saya mengharapkan ada feedback, ada umpan balik yang baik dan umpan balik positif dari siswa saya sehingga begitu yang kita harapkan di dalam pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Begitu pula saya ingin ada feedback dari rekan-rekan sejawat untuk merefleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan, Pak. Iya, luar biasa nih Pak. Keinginan kita ini yang kita ingin capai dalam kegiatan ini. Baik, untuk lebih memahami lebih lanjut mungkin kita perlu identifikasi Pak. Jadi sekarang ini mari kita masuk pada tahap identifikasi. Kira-kira apa yang membuat siswa kurang antusias mengikuti pembelajaran yang Bapak sampaikan biasanya pada setiap pembelajaran itu? Iya Pak, menurut apa yang saya alami selama ini, selama saya mengamati pembelajaran yang saya lakukan, itu saya melihat bahwa materi yang saya sampaikan itu kayaknya kurang menarik ya Pak ya. Jadi mungkin itu yang menjadi masalah. Jadi kemudian materi yang saya sampaikan mungkin kurang bervariasi atau masih monoton, masih ceramah, dan penyampaian materi saya terkesan masih menjelaskan materi ke murid-murid saya apa adanya saja Pak, supaya sekedar hanya menyelesaikan pembelajaran begitu saja sehingga tidak ada ketertarikan bagi murid-murid saya. Mungkin itu begitu. Mungkin masalahnya. Oh begitu Pak ya. Oke, iya, baik. Jadi kira-kira bisa diceritakan lebih lanjut kira-kira bagaimana perasaan itu muncul Pak? Ya, perasaan itu muncul ketika saya melakukan pembelajaran. Saya amati kok anak-anak saya itu pada proses pembelajaran yang saya lakukan, siswa kayaknya ada terkesan bosan, terkesan tidak tertarik, dan mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan di kelas itu, mereka kayaknya tidak ada ketertarikan lah mengikuti pembelajaran saya, sehingga itu muncul dalam benak saya. Itu Pak. Oh iya Pak. Oke, kalau begitu Pak, saya paham apa yang Bapak rasakan. Lalu bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut itu kira-kira? Di dalam menghadapi situasi tersebut Pak, saya sebenarnya pernah mengikuti suatu pelatihan yang pembelajaran yang interaktif, sifatnya menarik, bagaimana pembelajaran itu menyenangkan atau istilahnya berdiferensiasi Pak. Saya pernah mengikuti pembelajaran seperti itu. Mungkin saya akan mencari alternatif untuk menjalankan pelatihan yang saya pernah peroleh itu supaya pembelajaran yang saya
laksanakan itu bisa bervariasi atau berdiferensiasi istilahnya. Dan saya merasa Bapak sebagai coach, saya rasa bisa membimbing saya untuk menemukan solusi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat saya merenung lebih dalam, membuka ruang bagi saya untuk saya bisa merasa lebih bangga dan berhasil di dalam mendidik dan mengajar murid-murid saya. Dan saya merasa saya ini didengar dan didukung. Saya bisa bersemangat di dalam menghadapi permasalahan yang saya hadapi saat ini, Pak. Oh iya Pak, ya bisa Pak. Insya Allah kita akan bersama-sama Pak mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Insya Allah kita bisa. Nah, kira-kira apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan dalam hal ini? Saya hanya ingin Pak melihat pembelajaran yang saya lakukan itu ada kemajuan istilahnya, supaya pembelajaran yang berlangsung, murid-murid saya di dalam belajar dia lebih antusias, dia lebih tertarik, dan dia betul-betul hadir penuh di dalam pembelajaran sehingga tujuan dari pembelajaran bisa tercapai, Pak. Itu yang saya. Oh ya Pak, ya. Baik, jadi kalau begitu Pak, kita harusnya membuat rencana aksi kita Pak, artinya untuk kedepannya. Nah, baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi Pak. Kira-kira apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan yang diinginkan tersebut? Rencana saya mungkin Pak, karena sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa saya sudah sebenarnya ikut pelatihan Pak ya. Jadi di dalam pelatihan itu kita dilatih untuk membuat RPP yang berdiferensiasi dan bagaimana cara menerapkan KSE. KSE itu adalah kondisi awal di mana pembelajaran itu kita buat dengan teknik bagaimana siswa itu lebih rileks, lebih tenang di dalam pembelajaran, dan saya akan berusaha membuat aksi atau berusaha menampilkan presentasi dengan baik, membuat inovasi presentasi pembelajaran dengan baik, dan akan menampilkannya kepada siswa saya. Mudah-mudahan dengan metode itu siswa bisa tertarik, dan saya akan berusaha Pak mencari feedback atau umpan balik dari siswa, dari rekan-rekan sejawat tentang pembelajaran yang saya lakukan. Itu mungkin rencana aksi yang akan saya lakukan Pak. Oh ya, luar biasa nih Pak aksinya, rencana aksinya kalau saya dengarkan apa yang Bapak sampaikan. Nah, kira-kira adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi tersebut ini Pak? Iya Pak, saya rasa kalau prioritas yang pertama adalah mempersiapkan RPP yang berdiferensiasi tadi. Kemudian saya akan gabung dengan KSE, yaitu kompetensi sosial emosional siswa yang saya bangun untuk dan saya akan berusaha membuat tampilan-tampilan berupa slide presentasi dan akan melatih siswa saya mengkondisikan awal dengan teknik stop Pak. Kita latih siswa kita supaya dia bisa terbangun kondisi awalnya, supaya lebih siap mengikuti pembelajaran yang akan mereka hadapi, dan saya juga bisa menguasai materi dan pembelajaran penyampaiannya secara inovatif dan kreatif Pak. Itu yang saya. Oh iya, cukup bagus ini Pak, kita punya rencana ini ya. Tapi saya ingin memahami lebih mendalam Pak. Kira-kira apa strategi yang Bapak bisa gunakan untuk mencapai tujuan yang Bapak rencanakan tadi atau Anda inginkan Pak? Strategi yang akan saya gunakan di sini adalah saya akan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid Pak ya. Jadi dengan metode yang sudah saya rencanakan sebelumnya, itu RPP berdiferensiasi, kemudian menerapkan KSE di dalamnya dan berusaha mencari referensi yang bervariasi, mempersiapkan slide yang menarik, dan saya juga berencana untuk meminta feedback dan masukan dari siswa dan rekan sejawat Pak. Itu yang saya lakukan. Oh iya Pak, ya saya kira ini bagus sekali Pak, dan saya salut dengan hal itu. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Pak. Rencana aksi yang struktur dan fokus pada detail akan membantu Bapak mengatasi tantangan dan akan berjalan dengan lebih efektif. Nah, kira-kira bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini Pak? Kalau saya melihat Pak, tindak lanjut dari rencana yang akan saya aksikan sebagai aksi nyata, saya akan mempersiapkan dengan matang dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE tersebut Pak. Jadi baik pada diri saya, kemudian sebagai guru, dan pada murid-murid saya yang saya ajar,
kemudian akan menjadikan pembelajaran lebih seru dan menarik mungkin Pak. Jadi bagi murid-murid yang saya ajar akan lebih tertarik dan merasa tertantang, lebih antusias untuk mengikuti semua proses pembelajaran yang saya lakukan nantinya Pak. Oh iya, luar biasa nih Pak Arpa ya. Kalau begitu nanti rencananya. Baik, kita masuk pada aspek tanggung jawab Pak. Yes. Baik Pak, sekarang mari kita lihat bagaimana kira-kira tahap tanggung jawab. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat ini kira-kira? Adapun komitmen saya Pak, yang pertama adalah saya akan berkomitmen untuk mempersiapkan RPP, saya home system mempersiapkan RPP-nya secara berdiferensiasi, terintegrasi dengan KIC, dan penyajian materinya akan saya usahakan semenarik mungkin, variatif mungkin, dan saya akan berusaha mencari setelah proses pembelajaran itu, saya ingin meminta feedback dari teman-teman sejawat dan feedback dari siswa sendiri bagaimana perasaannya ketika melaksanakan pembelajaran yang saya lakukan Pak. Itu mungkin. Oh iya, tapi saya mau lebih mendalam lagi Pak. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut ini Pak? Saya rasa Pak, yang bisa membantu saya adalah saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya, kemudian dengan kepala sekolah yang bisa memberikan dukungan, fasilitas, dan sarana dan prasarana yang memadai. Dan saya rasa dengan komitmen dan kolaborasi itu terhadap rekan sejawat dan dukungan dari kepala sekolah, itu bisa menjadi motivasi, pendorong, dan merupakan bisa menjadi pemantik dalam perbaikan saya ke depannya Pak, untuk menjalankan rencana aksi saya ke depannya Pak. Oh iya. Nah, kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut dan kegiatan coaching ini Pak? Ya, tindak lanjut dan dari kegiatan coaching ini Pak, saya akan konsisten menjalankan apa yang sudah saya rencanakan lebih awal sebagai rencana aksi ke depannya. Dan tujuan utama saya adalah saya ingin sekali melihat siswa saya itu lebih tertarik dan antusias, sehingga tujuan pembelajaran yang kita harapkan di setiap pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik Pak. Dan sebuah perjalanan ini memang harus berkelanjutan, karena akan menuju pengembangan diri kita dalam berkomunikasi lebih efektif dengan siswa kita Pak, dengan rekan-rekan sejawat ini. Iya, saya lihat luar biasa nih tanggung jawabnya Pak Arpa di dalam rangka memberdayakan siswanya untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Baik Pak, saya rasa cukup untuk sesi coaching kita ini. Kita sudah selesai dan mungkin bisa dilanjutkan atau Pak Arpa mau melanjutkan dengan kegiatan aktivitas lain. Saya persilakan Pak, dan saya kira Ya, sudah. Pak, terima kasih banyak Pak atas coachingnya yang sudah mengcoaching saya dan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Pak. Jadi kita ini sifatnya saling memahami, saling membantu di dalam menemukan sebuah solusi. Sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih. Suaranya Pak. Oke, baik Pak Haji. Setelah saya mengamati secara saksama proses coaching yang Pak Haji lakukan terhadap coach Pak Arpa, saya ingin menanyakan pada Bapak, pada saat melakukan proses coaching tadi, apa yang Bapak yang telah lakukan, apa yang Bapak lakukan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Iya, terima kasih Pak. Kalau seperti apa yang Bapak tanyakan, saya melihat dari apa yang telah dilakukan oleh Pak Arpa tadi itu sudah memenuhi alur tirta Pak, di mana sudah sampai pada rencana aksi, ada tanggung jawab, sehingga coaching yang saya lakukan tadi bisa membuat atau bisa menjadi sebuah masukan bagi beliau untuk bisa keluar dari permasalahan apa yang mereka hadapi Pak. Begitu. Oh iya Pak.
Ya, benar sekali yang kita bilang Pak, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan bahwa memang tadi dalam prosesnya itu nampak Bapak itu menjalankan proses coaching ini sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dalam prosesnya kemudian Bapak berhasil menemukan atau menggali tanggung jawab dari coaching untuk menyelesaikan masalah. Dan tadi Pak, setelah saya tadi menyimak percakapan yang Bapak lakukan itu, saya melihat itu Bapak ya fokus terhadap coaching untuk melakukan yang namanya proses atau kehadiran pada, jadi cukup nampak tadi Pak, kemudian menekankan aktif serta pertanyaan-pertanyaan berbobot itu saya lihat nampak dalam proses itu. Jadi Iya, Pak. dengan begitu Pak, harapan saya ke depan sehingga proses coaching yang akan dilakukan ke depan itu bisa lebih baik lagi ya Pak. Dan Iya, iya. ada satu lagi ya Pak ya, sebelum kita tutup ya, saya ingin menanyakan Pak, untuk selanjutnya ini kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan setelah melakukan coaching kali ini? Iya. Jadi kompetensi yang saya harapkan untuk dikembangkan Pak, yaitu kita mengharapkan bagaimana komunikasi yang bagus, termasuk bagaimana dalam membuat sebuah perhatian penuh dalam mengikuti coaching tadi, serta membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi untuk kita kembangkan ke depannya Pak. Jadi saya kira itu kompetensi-kompetensi yang sifatnya tinggal ingin diperkuat lagi, karena apa yang disampaikan tadi sudah luar biasa Pak menurut kami. Beliau mengemukakan gagasan-gagasannya, ide-idenya, sehingga betul-betul sudah bisa kita berikan sebuah apresiasi. Dan kalau saya lihat ya dari rentang nilai ya, beliau ini sudah masuk pada rentang, saya bisa menilai sudah kompetensinya sudah bagus, sudah hampir mendekati nilai penuh ya, mungkin rentang, kalau direntangkan sampai nilai 9 gitu. Oh iya, luar biasa Pak ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya Pak ini bisa lebih bagus lagi, tentu dengan cara kita terus lebih mendalami bagaimana itu alur kita, supaya apa Pak, supaya setiap kali proses coaching yang kita lakukan ke depan itu bisa lebih baik dan lebih maksimal lagi Pak. Iya Pak, iya. Saya kira seperti itu Pak. Saya kira seperti Iya, itu. iya. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Saya kira cukup untuk kegiatan kita kali ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.